Baik, kita akan mulai kegiatan hari ini, minggu terakhir sebelum teman-teman mudik ya. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai assessment center. Nah, siapakah yang dari sini yang sudah pernah tahu apa itu assessment center? Ada nggak? Coba di chat atau mungkin ada komen sedikit? Mungkin assessment center itu kayak tempat pengetesan psikologi sebuah perusahaan, Mbak. Biasanya digunain untuk Hmm. Ya, sering kali ya orang, seperti itu ya. Jadi dianggapnya sebagai pusat atau, eee, satu divisi atau satu lembaga. Dan memang ya, seringkali satu divisi atau lembaga itu dinamakan dengan divisi assessment center atau lembaga assessment center. Nah, namun yang kemudian kita akan bahas kali ini bukan tempatnya, tapi metode. Nah, jadi assessment center ini adalah salah satu metode yang lazim juga digunakan dalam psikologi industri dan organisasi yang digunakan dalam memetakan personal qualification, memetakan kemampuan seseorang, terutama dari sisi kompetensinya, sehingga kita bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan pengelolaan SDM. Misalnya seleksi, misalnya penentuan kebutuhan training, misalnya dalam membuat manajemen karir, dan lain-lain. Nah, jadi yang kita bahas di sini ini adalah mengenai metode. Nah, jadi assessment center ini adalah metode untuk mengakses. Mengakses itu artinya mengukur ya, mengukur potensi diri individu yang kemudian akan kita petakan apakah individu yang kita assess ini mampu untuk memegang suatu jabatan, mampu mengerjakan tugas-tugas yang kita prediksikan gitu ya, atau yang kita bidik gitu. Jadi bisa jadi dia belum menduduki posisi tersebut, belum dia menduduki jabatan tersebut. Namun kita prediksikan apakah dia yang memiliki kemampuan seperti ini, memiliki kecenderungan seperti ini akan mampu untuk memegang tanggung jawab pada jabatan yang biasanya itu adalah yang lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya assessment center itu digunakan untuk memetakan kemampuan individu dari sisi kompetensi yang kemudian kita akan bandingkan dengan kriteria manajerial efektif. Jadi kriteria kriteria dari sisi kompetensi manajerial, kemampuan yang lebih tingginya berarti seperti apa gitu. Karena memang akan memberikan informasi yang lebih mendalam juga ya terkait dengan apakah dia mampu mengeluarkan potensinya tadi, apakah dia akan mampu memberikan kinerjanya sehingga akan memberikan performa yang baik, performa yang optimal untuk pekerjaan yang biasanya lebih tinggi tadi. Jadi karena ini prosesnya panjang, lalu kemudian memakan waktu, tenaga, sumber daya juga, sehingga biasanya itu dilakukan untuk ke posisi-posisi yang lebih tinggi. Jadi kita akan melihat kebutuhan dari sisi manajerialnya membutuhkan orang-orang yang seperti apa, itu bisa kita prediksikan dengan menggunakan assessment center ini. Nah, yang kita lihat dalam assessment center itu adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu adalah kombinasi ya keseluruhan seperangkat dari skill atau keterampilan, dari
pengetahuan atau knowledge-nya. Dan ada personal quality yang dimiliki oleh seseorang, sehingga kita akan memastikan apakah dia betul ya dapat mengerjakan pekerjaan yang kemudian nanti akan ditempati oleh dirinya di masa yang akan datang. Nah, sehingga dengan kata lain kita bisa melihat apakah seseorang ini memiliki kompetensi yang sesuai atau personal qualities yang sesuai untuk menduduki posisi sebagai pimpinan, sebagai jabatan yang lebih tinggi dan lain-lain. Nah, jadi kedudukan assessment center di sini itu adalah metode yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk berbagai kepentingan dalam hal pengelolaan SDM, dan kita akan melihatnya itu adalah melihat kompetensinya. Jadi kita akan melihat bagaimana dia memiliki pengetahuan, bagaimana dia memiliki keterampilan, bagaimana personal qualities-nya gitu ya, yang memang nanti akan dibutuhkan bila dia memegang posisi yang lebih tinggi. Apa sih personal qualities itu? Nah, nanti akan dijelaskan kemudian ya. Nah, ini penjelasannya, kompetensi memang ini seperti gunung es ya. Kita bisa lihat atasnya, yang bisa terlihat itu adalah pengetahuannya, yang bisa terlihat itu adalah keterampilannya. Namun ada proses-proses mental, ada potensi individu yang justru lebih besar. Ini ya, posisinya kan dia lebih besar ya kalau gunung es itu ya, di bawah ya, yang justru akan lebih menentukan kualitas seseorang. Jadi apakah dia memang bisa ya ngambil keputusan, dia bisa nggak ya manage ada masalah, dia bisa nggak membedakan mana baik, mana buruk, dia bisa nggak tidak korupsi terhadap waktu misalnya dan lain-lain ya. Nah, jadi keseluruhan yang ada yang tidak terlihat justru akan memberikan perbedaan yang signifikan antara satu orang dengan orang yang lain, dan kemudian akan memberikan kualifikasi yang berbeda juga. Jadi kita bisa bedakan ada dua orang, dua-duanya punya pengetahuan tentang psikologi misalnya ya, dua-duanya punya keterampilan untuk ngetes. Tapi yang mau kita pilih sebagai koordinator tester yang mana? Nah, berarti kita kan milihnya kan bukan dari pengetahuan tentang psikologi dan keterampilan ngetesnya, tapi yang lebih tingginya, soft skill-nya, misalnya leadership-nya, bisa kelihatan atau tidak? Itu tidak terlihat ya. Nah, ini yang makanya perlu untuk diakses lebih lanjut. Bisa leadership-nya, kemampuan untuk memanage timnya, bagaimana kemudian dia menghadapi masalahnya, bagaimana dia bisa mengambil keputusannya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan lebih penting gitu ya untuk kemudian kita akan memilih yang mana nih dari dua kandidat yang cocok sebagai supervisor. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, dari yang atas itu adalah knowledge ya, knowledge itu paling gampang, kemudian kita bisa lihat kamu tahu nggak tentang ini, bisa nggak tentang itu, dan lain-lain. Sehingga banyak ya tes-tes yang bisa kita susun yang akan memberikan informasi seberapa dalam pengetahuan seseorang tentang bidang kerja atau tentang pengetahuan umum gitu ya yang memang dibutuhkan dalam hal mengerjakan pekerjaan tertentu. Nah, lalu kemudian itu adalah skill. Untuk skill berarti kita akan lihatnya perilaku gitu ya, karena ini kan berupa keterampilan. Keterampilan itu adalah yang dilakukan. Keterampilan apa yang sudah dia pelajari tentunya sebelumnya, yang bisa membuat dia lebih valuable bagi organisasi gitu dibanding orang yang tidak memiliki keterampilan tersebut gitu. Jadi kita akan membandingkan dia
punya pengetahuan, tapi dia terampil nggak? Dia bisa nggak ngetes misalnya gitu ya? Nah, berarti caranya kita kan akan meminta demonstrasi. Misalnya si A, oke, bisakah Anda memerankan diri sebagai tester, anggap kami di sini sebagai testinya, silakan. Nah, demonstrasi ya, dia kemudian menjadi tester itu adalah seperti apa dan kemudian dia memperagakan. Nah, kita akan bandingkan si orang A dengan yang orang B. Nah, yang orang B seperti apa nih? Dia sebagai testernya, lebih bagus mana? Yang lebih bagus artinya yang lebih jelas menyampaikan pesan, lebih jelas bisa mengendalikan situasi ya atau testi dan lain-lain. Jadi ada behavioral demonstration yang akan menunjukkan seseorang lebih terampilkah dibanding orang yang lain. Nah, ini baru 2, namun keduanya ini berarti masuk ke dalam hal yang mau kita cari dengan menggunakan assessment center. Gitu. Yang lain apa? Yang lain itu yang biasanya tidak terlihat. Apa misalnya? Di sini ada penjelasannya ya. Misalnya yang tidak terlihat itu secara keseluruhan kita namakan dengan personal qualities. Personal qualities itu ada berbagai macam ragam bentuknya. Yang pertama itu adalah dari sisi self concept. Tentang sikapnya, nilai yang dia anut seperti apa, bagaimanakah self image-nya gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa mengetahui social role dan social image atau self image seseorang yang akan membedakan bagaimana dia akhirnya nanti dapat mengambil keputusan. Bagaimana kemudian dia bisa mengetahui nilai-nilai yang kemudian nanti dia akan pegang gitu ya dalam kemudian nanti dia akan menjalankan fungsi dan perannya. Nah, ini kemudian akan mempengaruhi juga apakah nilainya tersebut sejalan dengan nilai organisasi atau bertentangan atau bisa jadi akan menimbulkan konflik. Misalnya, wah dia nilainya adalah hitam dan putih. Nah, nanti di lapangan akan ketemu dengan abu-abu. Gimana nih? Dia bisa nggak menghandle itu? Misalnya kayak gitu ya. Kalau enggak, berarti apakah dia cocok untuk mengisi jabatan tersebut? Nah, misalnya kayak gitu. Jadi, kita akan menelaah juga dari sisi ini yang tadi ya, self concept-nya, attitude, value, lalu kemudian self image. Yang lain, trait. General disposition to behave in a certain way. Jadi kecenderungan apa yang dia lakukan untuk kemudian dia bertindak yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bersifat unik tadi ya, atau dia memiliki perasaan-perasaan tertentu terhadap suatu kejadian, terhadap suatu objek gitu ya, yang kemudian akan membedakan personal qualities dia dengan yang lain. Lebih tahan bantingkah, lebih dewasakah misalnya, atau lebih reaktifkah misalnya gitu ya, yang kemudian kita akan bisa bedakan gitu ya kualitas satu orang A dengan yang B berarti seperti apa, dan kalau nanti menduduki jabatan tertentu itu kayak gimana. Nah, lalu kemudian kita akan lihat juga dari sisi motivasi ya, motifnya. Apa sih hal yang mendorong dirinya untuk kemudian berperilaku? Needs apa yang berpengaruh, apa yang mendorongnya sehingga dia berperilaku. Entah itu berperilakunya kalau ini kan McLellan ya, afiliatif kah, power kah, achievement kah gitu ya, yang memang akan berkaitan dengan bagaimana dia akan menjalankan fungsi dan tugasnya kelak gitu. Nah, jadi secara umum kita akan membedakan satu orang dengan orang lain itu dari kompetensinya. Nah, cara untuk mengetahui kompetensinya itu adalah dengan melakukan assessment menggunakan metode assessment center. Gitu. Nah, ini yang kemudian
kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi tentang bagaimana kita akan memanfaatkan assessment center ini. Nah, rekan-rekan apabila ada pertanyaan atau ada hal yang mau dikonfirmasi atau aduh kurang jelas atau Mbak kecepatan misalnya gitu ya, itu boleh ya silakan tulis di chat atau langsung raise hand. Nanti ada Mbak Ii juga ya yang kemudian nanti akan notice untuk kemudian kita akan bahas juga lebih lanjut gitu terkait dengan hal ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, apabila tidak, kita akan masuk ya bahwa dalam hal misalnya nanti teman-teman lulus sebagai sarjana psikologi, lalu kemudian mengelola HR ya, SDM di suatu organisasi. Dan kemudian sudah menggunakan kompetensi sebagai dasarnya atau CBHRM. CBHRM artinya adalah kompetensi base untuk pengolahan HRM, Human Resource Management. Nah, kalau memang sudah menggunakan CBHRM, berarti kita akan menelaah mana sih kompetensi yang umum, mana kompetensi yang kemudian akan menunjukkan kualifikasi seseorang, yang akan membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini dinamakan dengan yang pertama threshold kompetensi. Itu adalah kompetensi-kompetensi yang umumnya merupakan skill atau knowledge yang paling minimal yang harusnya dimiliki oleh pemegang jabatan. Jadi kalau orang ini mau masuk ke perusahaan kita, dia harus punya kompetensi ini. Karena kompetensi ini adalah kompetensi yang umum dan harus dimiliki oleh semua. Kalau nggak punya, ya berarti jangan masuk. Misalnya kayak gitu, ya. Jelasnya adalah seperti itu. Kompetensi umum ya. Nah, misalnya account manager. Ada yang tahu account manager itu apa? Account manager. Ada yang tahu? Atau belum tahu? Iya, betul ya. Sebagian belum tahu, tapi Ezra tahu nih. Yang memang jadi dia bagian dari company. Jadi misalnya kita di satu perusahaan ya, account manager dia yang berhubungan dengan perusahaan A. Nah, yang ngehandle segala kebutuhan perusahaan A itu adalah si orang ini. Salah satu orang dari organisasi kita. Nah, itu dinamakan dengan account manager. Gitu. Jadi yang ngelola si company tertentu gitu, yang biasa kerjasama dengan perusahaan kita. Jadi betul ya Ezra ya. Nah dengan demikian berarti karena dia akan berhubungan dengan pihak organisasi lain, perusahaan lain, dan berarti dia akan mewakili perusahaan kita. Berarti kan harus tahu product knowledge-nya. Jadi harus tahu kita ini bisa memberikan barang apa aja, jasa apa aja gitu ya, yang kemudian bisa memberikan pelayanan pada perusahaan lain tersebut. Kemudian yang kedua harus punya client knowledge. Jadi harus tahu, oh dia itu butuhnya apa, proses bisnisnya apa, kebutuhannya apa gitu ya, sehingga jelas tektoknya. Jadi kita akan memberikan apa yang memang dia butuhkan gitu ya. Kebayang ya kalau account manajernya aduh nggak tahu apa-apa, harus diajarin lagi, kan orang juga males ya. Si perusahaan itu masa harus ngajarin lagi gitu ya. Jadi ini adalah yang basic. Nah, lalu kemudian harus punya account planning. Jadi tidak hanya sebagai narah hubung ya, namun juga harus punya perencanaan. Akan dikelola seperti apa nih perusahaan ini, akan dikembangkan seperti apa kerjasama yang kemudian akan dijalin.
Nah, kompetensi yang umum ini adalah threshold, yang membedakan namanya adalah differentiating competencies. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi umum yang bersifat personal qualities yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang efektif atau superior performance. Nah, kita namakan superior performance ya. Jadi, kita memang akan memilih yang terbaik ya. Dan ada ukurannya, apa sih yang disebut dengan terbaik itu? Berarti yang terbaik itu adalah yang mampu apa dari sisi keterampilan, mengetahui apa dari sisi pengetahuan, maupun memiliki personal qualities yang seperti apa. Seperti misalnya apakah adaptasi kah, apakah daya tahan stres kah misalnya, apakah kecepatan kerja mungkin gitu ya, yang memang nantinya akan berbeda-beda bergantung pada pekerjaan apa sih yang nanti akan dilakukan gitu. Nah, contohnya ini ya, kalau account manager, contohnya yang bisa memberikan nilai tambah bagi kedudukan pekerjaannya itu adalah kalau dia punya entrepreneurship dan yang kemudian dia punya achievement orientation. Jadi kalau dia punya entrepreneurship ya berarti dia akan tahu inovasi, dia akan bisa ngambil resiko, dia akan tahu bagaimana cara pemenuhan kebutuhannya, lalu kemudian dia akan berupaya gitu untuk membuat kerjasamanya ini menjadi lebih berkembang, menjadi lebih memiliki nilai gitu ya, karena dia memiliki achievement orientation. Nah, jadi kalau kita bisa mencari personel yang tepat sesuai dengan tadi nih kebutuhan, baik itu dari sisi threshold maupun dari differentiating, ini kan berarti akan jadi lebih baik gitu ya. Kita akan mendapatkan orang yang optimal sehingga kita akan mendapatkan account manager yang handal juga. Nah, jadi itu ya yang kemudian nanti kita akan lakukan. Nah, kompetensi sendiri ini tadi contohnya adalah di bagian rekrutmen atau seleksi. Tapi sebetulnya tidak hanya dari situ, karena kita akan bisa gunakan juga pada keseluruhan bagian pengolahan SDM yang lain, seperti misalnya training and development, seperti misalnya career development, pengembangan karir ya. Bagaimana kita akan membentuk iklim organisasi yang memang akan membangun misalnya gitu ya. Atau mungkin ada sistem reward dan recognition yang memang akan lebih pas untuk mendorong orang-orang meningkatkan gitu keterampilannya, meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan kompetensinya. Bahkan dari sisi performance management, bagaimana orang-orang kemudian akan mengetahui kekurangannya, apakah yang harus dicapainya gitu ya, sehingga setiap orang akan di-manage untuk kemudian akan menghasilkan performasi kerja yang optimal tadi. Nah, jadi secara umum kompetensi memang dapat digunakan dalam berbagai hal ini ya, untuk kemudian kita akan telaah lebih lanjut. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan?